Selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 13. Oma dan Tanisa masuk ke dalam pagar rumah Ibu Iin. Wanita sepuh itu mengetuk pintu rumah. Tok tok tok. Ya, sebentar. Ada sahutan dari dalam rumah. Ibu Iin membuka pintu rumahnya. Wanita parubaya itu kaget ada Oma dan Tanisa di depan rumahnya. Tanisa, Oma? Ujar Ibu Iin bengong. Pagi Iin, sapa Oma. Pagi Oma, Ibu Iin gugup. Tiba-tiba muncul di benaknya pembatalan pernikahan anaknya. Boleh kami masuk? Ujar Oma lagi. Boleh Oma, silahkan. Tanisa dan Oma Zulfa masuk ke dalam rumah yang sangat kecil. Oma membisikkan sesuatu ke cucunya. Sepatu kamu lepas. Tanisa mengerutkan dahinya. Tapi Oma melotot ke arahnya. Tanisa membuka sepatunya. Ada rasa jijik ketika kakinya yang mulus harus menginjak lantai yang menurutnya kurang bersih. Mau minum apa? Tanya Ibu Iin. Gak usah, terima kasih, sahut Oma. Dari dalam terdengar teriakan seseorang memanggil Ibu Iin. Bu, cepat Bu. Maaf, anak saya lagi kerokan. Ujar Ibu Iin masuk ke dalam ruangan dan menuju kamar anaknya. Ayo Bu, kerok lagi. Badan Dimas gak enak. Ujar Dimas masih dengan posisi berbaring di kasurnya. Nanti aja, di depan ada Tanisa dan Oma. Dimas langsung bangun dari tempat tidur dan menuju ruang tamu. Tanisa mengangangkan mulutnya ketika melihat Dimas keluar tanpa memakai pakaian. Badannya atletik terlihat oleh Oma dan Tanisa. Mau apa kamu kesini? Seru Dimas. Ibu Iin keluar dengan membawa baju kaos anaknya. Pakai baju. Badan kerokan dipamerkan. Bisik ibunya. Dimas memakai baju kaos pemberian ibunya. Dimas duduk. Ujar ibunya menarik tangan anaknya. Dimas duduk di sebelah ibunya. Tapi tatapan matanya masih tetap mengarah ke Tanisa. Maksud kedatangan kami ini mau menyerahkan ini untuk kalian. Ujar Oma menyerahkan tas yang berisi uang. Apa itu? Tanya Dimas. Ibu Iin ingat dengan tas yang dibawa Tanisa dan Nyonya Rona kemarin. Dia sudah tahu jika isinya uang. Wanita parubaya itu menghembuskan nafasnya secara kasar. Maaf Oma, saya tidak bisa menerima uang itu, ujar Ibu Iin. Uang? Dimas menoleh ke ibunya dan Tanisa. Iin, mungkin Tanisa dan Rona sudah datang ke sini dengan tas ini. Tapi maksud kedatangan kami beda. Uang ini memang untuk kalian. Uang ini bisa digunakan untuk resepsi Tanisa dan Dimas. Jelas, Oma? Maaf, Oma, saya tidak bisa. Tolak Ibu Iin. Bu, tolong diterima. Aku akan dimarahi Abian kalau Ibu menolak uang ini. Timpal Tanisa. Tapi, untuk apa Ibu menerima uang ini? Ibu Iin menatap Tanisa bingung. Untuk resepsi Tanisa dan Dimas, dan sisanya bisa digunakan keperluan kamu. Timpal Oma. Ibu Iin tetap menolak. Tapi Tanisa memohon ke wanita parubaya itu untuk menerima uangnya. Iin, terimalah. Jangan berpikiran kalau kami mau menyogok kamu, ujar Oma. Akhirnya dengan pertimbangan dan berdiskusi dengan anaknya, Ibu Iin menerima uang itu. Apa boleh uang ini saya gunakan untuk memperbaiki rumah ini? Terutama kamar Dimas yang terlalu kecil. Saya ingin membuat kamar mandi di dalam kamar Dimas. Jadi nanti kalau mereka bulan madu, sudah ada kamar mandi sendiri. Jadi nggak malu, ujar Ibu Iin. Dimas dan Tanisa melongok ke arah Ibu Iin. Ibu, jangan ngaco, timpal Dimas. Ibu nggak ngaco. Pasti kalian nanti butuh privasi, sahut ibunya. Apa yang dikatakan ibu kamu benar. Kamu dan Tanisa membutuhkan privasi, timpal Oma. Dimas tidak pernah membayangkan pernikahannya akan berjalan lancar. Apalagi memikirkan malam pertama tidak pernah terlintas di benaknya. Apa kamu hari ini sibuk? Tanya Oma. Enggak Oma. Biasanya setiap hari saya ada di salon. Tapi Dimas hari ini minta dikerok. Semalam pulang kerja kehujanan, sahut Ibu Iin. Kenapa uang itu tidak digunakan untuk beli mobil? Biar Dimas nggak kehujanan lagi nanti, ujar Oma. Ibu Iin menoleh ke anaknya. Enggak Oma,
Mobil tidak prioritas utama untukku. Masih ada si butut, aku sudah bersyukur, sahut Dimas. Oma menganggukkan kepalanya. Bagaimana kalau hari ini temani kami mengurus segala dokumen pernikahan? Aja Oma. Baik Oma, kami ikut, sahut Ibu Iin. Aku nggak ikut, sahut Dimas. Mas, ini pernikahan kamu. Dan kamu harus terlibat, ujar ibunya. Aku nggak enak badan Bu, sahut Dimas. Nanti dikerok Tanisa, timpal Oma, sengaja mendekatkan cucunya dengan Dimas. Aku? Tanisa menunjuk dirinya sendiri. Iya, kamu kan calon istrinya. Dari sekarang belajar jadi istri yang baik, sahut Oma. Ibu Iin masuk ke dalam ruangan bagian dalam dan keluar dengan membawa mangkok kecil. Wanita parubaya itu menyerahkan mangkok itu ke Tanisa. Apa ini Bu? Tanyanya bingung. Itu minyak untuk mengerok Dimas, dan ini koinnya. Ibu Iin mengajak Oma Zulfa masuk ke dalam ruangan bagian dalam, meninggalkan Dimas dan Tanisa. Aku harus ngapain? Tanya Tanisa bingung. Nih, keroki badanku. Tanpa malu, Dimas membuka bajunya di depan Tanisa dan memberikan punggung badannya ke arah calon istrinya. Ih, serem. Tanisa ngeri melihat kulit punggung Dimas yang berwarna merah bahkan kehitaman. Udah cepat, tita Dimas seraya tersenyum. Dasar orang kaya, emang enak dikerjai. Dimas bergumam dalam hatinya. Caranya bagaimana? Tanya Tanisa lagi. Olesi minyak itu ke badanku, lalu kerok dengan koin itu. Dimas mempraktekkan di lengannya. Tanisa mengerti. Dengan perasaan jijik, dia mengolesi minyak ke punggung Dimas dan mulai mengerok badan calon suaminya. Au, kamu membunuhku, teriak Dimas. Maaf. Dimas tersenyum. Dia baru saja mengerjai Tanisa. Kenyataannya tidak ada rasa sakit sama sekali. Tanisa melakukannya dengan penuh kelembutan. Kalau keroki itu yang benar, ujar Dimas menahan tawanya. Mana aku tahu. Ini pertama kali dalam hidupku melakukan ini, gerutu Tanisa. Di dalam ruangan, Oma dan Ibu Iin menguping pembicaraan Dimas dan Tanisa. Mereka sepakat mendekatkan calon suami istri itu. Setelah selesai kerokan, Dimas dan Tanisa pergi ke kantor urusan agama bersama dengan Ibu Iin dan Oma. Tami hari ini masuk malam. Dia akan bertemu dengan Jack siang ini. Memakai dress dan flat shoes untuk sepatunya. Menggunakan taksi online menuju tempat bertemu mereka. Tami duduk di pojok menunggu kehadiran Jack. Tidak berapa lama, Jack datang dengan kemeja biru laut dan celana berwarna hitam. Hai Tami, maaf aku telat, ujar Jack alias Dr. Arif. Tidak apa-apa, sahut Tami. Jack dan Tami memesan minuman dan cemilan untuk menemani mereka ngobrol. Bagaimana dengan nenek kamu? Tanya Tami membuka pembicaraan. Nenek? Jack alias Dr. Arif bingung. Dia melupakan sesuatu tentang percakapannya pada saat awal bertemu dengan Tami. Kamu bilang nenek kamu dirawat di rumah sakit X. Dr. Arif mencoba mengingatnya. Oh iya, nenekku sudah sehat. Malah sudah lanjut kursus Zumba, sahut Jack. Tami mengerutkan dahinya seraya berpikir. Nenek yang gaul, puji Tami. Ya, benar sekali. Bagaimana kalau kita nonton? Ajak Jack. Aku masuk kerja jam 7 malam. Jack melihat jam tangannya. Tami, ini masih jam 1. Aku akan mengantar kamu pulang setelah nonton, ujar Jack. Sebentar. Tami mengambil ponselnya. Mau apa? Tanya Jack. Mau mengabari Dr. Arif. Dia yang tahu tentang pertemuan kita. Aku harus mengabarinya, sahut Tami. Dr. Arif alias Jack panik. Dia tidak menyangka kalau Tami akan menghubunginya di depan Jack. Ponsel Jack berdering. Kok ponsel kamu yang berdering? Tanya Tami bingung. Oh, saya dapat panggilan dari rekan kerja. Sebentar ya. Jack alias Dr. Arif buru-buru keluar dari tempat makan itu. Tami tidak menaruh curiga sedikit pun. Dia masih menunggu jawaban dari Dr. Arif. Maaf Tami, saya sedang ada di luar. Kamu kirim pesan aja ke saya, sahut Dr. Arif. Dok, saya hanya mau tut. Panggilan tertutup secara sepihak. Mungkin dokter lagi sibuk, gumam Tami dan mengirim pesan ke Dr. Arif. Jack telah kembali duduk di depan Tami. Bagaimana? Apa kita jadi pergi? Tanya Jack. Oh iya. Tami dan Jack keluar dari tempat itu menuju parkiran. Melihat mobil Jack, terlintas di pikirannya kalau mobil itu sama persis dengan milik Dr. Arif.
mobil kamu mirip banget dengan kepunyaan Dr. Arif. Ucapan Tami membuat Jack bingung, karena bentuk dan aksesoris di mobilnya sama dan akan membuat penyamarannya terbongkar. Bagaimana kalau kita naik taksi? Mobilku dalamnya jorok. Aku lupa membersihkan, ujar Jack. Tami hanya menganggukkan kepalanya. Walaupun dia curiga, tapi dia menepis semuanya dan berpikir positif. Mereka naik ke taksi online menuju mall. Jalan beriringan menuju bioskop. Tami melebarkan pandangannya ke sekeliling mall. Itu Dimas, ujar Tami dan terdengar Jack. Ayo, aku kenalkan dengan teman sejawatku. Jack tambah panik. Apalagi terlihat ada Tanisa dan Oma di dekat Dimas. Aku ke toilet dulu, ujar Jack segera berlari ke toilet. Tami menepuk bahu Dimas. Ayo, lagi ngapain? Ujar Tami. Dimas membalikkan badannya beserta yang lainnya. Tami, ujar Oma dan Ibu Iin. Sama siapa kamu? Tanya Dimas. Sama teman. Dimas memperhatikan seseorang yang ada di dekat temannya. Mana teman kamu? Tanyanya. Lagi ke toilet. Kamu lagi ngapain? Tanya Tami seraya memperhatikan Tanisa. Nih, membeli keperluan untuk nikah dan resepsi. Dimas menunjukkan tentengan di tangannya. Nak Tami, mau ikut sekalian? Tanya Ibu Iin. Enggak, Bu. Saya dengan teman saya mau nonton. Dimas langsung merangkul bahu Tami dan membawanya agak menjauh. Siapa teman kamu? Cowok apa cewek? Tanisa memperhatikan keakraban keduanya. Muncul rasa iri ketika Dimas dan Tami sangat akrab. Apalagi Dimas merangkul bahu Tami. Ada deh, doakan saja semoga dia jodohku, sahut Tami berbisik. Tiba-tiba Tanisa mengentakkan kakinya dan berjalan ke arah Dimas dan Tami. Dia melemparkan tasnya ke Dimas. Hei, tas kamu, ujar Dimas bingung. Tanisa tetap jalan menjauh. Mas, Tanisa mau kemana? Tanya ibunya. Gak tahu, biarkan saja Bu, udah besar juga. Dimas tidak memedulikan Tanisa, tapi ibunya marah. Dimas, susul Tanisa, bentak ibunya. Dengan malas, Dimas menyusul Tanisa. Di depan toilet, Tanisa menubruk seseorang yang menurutnya sangat tidak asing baginya. Bersambung.